Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Luspianto Bidang, dan saya merupakan tenaga pendidik di SLB Negeri Manokwari, dan juga merupakan guru mata pelajaran bahasa Inggris. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempersembahkan karya terbaik saya dalam rangka apresiasi GTK tahun 2025 kategori Guru Dedikatif SLB. Terima kasih. SLB Negeri Manokwari merupakan sekolah yang memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. SLB ini melayani peserta didik dengan beragam jenis kebutuhan khusus seperti tunagrahita, tunarungu, dan jenis ketunaan lainnya yang tersebar di jenjang SDLB, SMPLB, hingga SMA-LB. Sebelum menjadi sekolah negeri, lembaga ini dikenal dengan nama SLB Pancakasi yang dahulu dikelola oleh sebuah yayasan swasta. Namun seiring dengan kebutuhan peningkatan mutu layanan pendidikan dan pengelolaan yang lebih optimal, pemerintah Provinsi Papua Barat mengambil langkah strategis untuk mengalihkan statusnya menjadi sekolah negeri. Perubahan status tersebut ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 228 Tahun 2024 yang menandai lahirnya SLB Negeri Manokwari. Dengan semangat dedikasi dan kepedulian, SLB Negeri Manokwari terus berupaya menjadi rumah belajar yang ramah, inspiratif, dan memberdayakan bagi anak-anak istimewa di tanah Papua. Saya telah mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik di SLB Negeri Manokwari ketika sebelumnya masih dikenal dengan SLB Pancakasi dan pada saat itu masih berada di bawah naungan yayasan. Sejak tahun 2020 hingga saat ini boleh dikatakan bahwa SLB adalah sekolah pertama yang saya tempati untuk bekerja ketika saya lulus dari bangku perkuliahan. Saya sungguh menyadari begitu banyak tantangan yang saya hadapi, secara khusus untuk berhadapan dengan siswa dengan kebutuhan hambatan pendengaran, di mana untuk berinteraksi dengan mereka kita perlu untuk memahami bahasa isyarat. Apalagi ketika saya mengajari mereka tentang bahasa Inggris, dan hal itu betul-betul sebagai challenge bagi saya untuk berhadapan dengan mereka. Namun, di balik semuanya itu saya yakin dan percaya bahwa setiap tantangan pasti ada solusinya dengan berkolaborasi dengan guru-guru senior dan hal itu sedikit membantu saya. Oleh karena itu, saya tetap berusaha untuk meningkatkan kompetensi saya, bahkan saya sendiri belajar dari murid-murid saya untuk mengajari saya bahasa isyarat ketika belajar bersama-sama dengan mereka. Selain dari tantangan dari segi komunikasi, saya sebagai guru bahasa Inggris di SLB Negeri Manokwari juga menghadapi tantangan besar ketika dalam satu kelas terdapat siswa dengan berbagai hambatan. Ada yang memiliki hambatan intelektual ringan dan juga ada yang sedang. Ada juga siswa dengan hambatan autis serta hambatan pendengaran. Pada awalnya saya mengajar dengan metode ceramah, namun saya kemudian menyadari bahwa cara tersebut tidak mampu menjangkau kebutuhan belajar setiap anak yang unik. Dari pengalaman itulah saya belajar bahwa pembelajaran di SLB membutuhkan pendekatan yang lebih kreatif dan berpihak pada peserta didik. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis pembelajaran mendalam dengan menggunakan media yang disebut letter cards. Are you ready to study English? Yes, 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 I'm ready. Sekali lagi, are you ready to study English? Yes, yes, yes,
Ready. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Duduk. Nah, bagi yang belum mengerti, ini namanya letter card atau kartu huruf ya. Kartu huruf, letter card. Contohnya sebagai contoh, for example, arrange these letter cards to make a correct English word. Susunlah kartu huruf ini menjadi satu kata yang benar dalam bahasa Inggris. Nah, soalnya misalnya, soalnya table. Nah, bisa tinggal cari. Cari di sini mana huruf T, ya, huruf T, huruf A, huruf B, L, I. Jadi nanti dicari hurufnya di sini ya. Bisa. Nah, ini contoh yang pertama. Yang kedua. Nah, ada kelompok yang akan menyusunnya seperti ini. Ini secara acak, ya. Ada huruf I, L, B, A, T. Kalau kita susun menjadi C, A, B, L. Tetap C, table. Nah, gampang. Tinggal lihat huruf di belakangnya kita ambil. T, A menjadi table. Kita baca dari belakang saja. Disusunnya bisa paham. Ini tinggal lihat huruf yang terakhirnya baru C, A, B, L, E jadi table. Seperti itu. Nah, kelompok selanjutnya nanti akan mendapat seperti ini. Cuma gambarnya, hanya gambarnya saja. Jadi di materinya kan sudah ada gambarnya. Seperti ini. Ini gambarnya berarti cari bahasa Inggrisnya di sini. Berarti tetap bahasa Inggrisnya adalah table. Sudah paham ya? Oke. T ya. T dulu. T baru E. Ini ambil dulu T. Nanti di sini tempel di sini saja. T-nya di sini. Pensil nomor 3. Pensil. 4. Eraser. 5. Window. Oke. Estefanus, pen itu bahasa Indonesianya apa? Pulpen. Ya. Shoes. Sepatu. Pensil. Eraser. Penghapus. Window. Apa? Jendela. Rizkinanda apa nomor 2? Apaldi 3. Eraser 5. Oke. Olah, pen itu apa? Bahasa Indonesianya pen, pulpen. Lebih dari 4 tahun saya belajar dan membersamai perkembangan dari masing-masing peserta didik. Jikalau hari ini mereka memiliki sikap yang berani, dapat menanamkan nilai gotong royong dan mandiri, itu semua karena ada langkah strategi yang dalam proses pembelajaran. Saya juga membimbing mereka dalam pengembangan minat dan bakat, seperti memanfaatkan sampah plastik, berkebun, serta kreasi barang bekas yang dapat menghasilkan nilai jual. Pembelajaran hari ini menyenangkan. Penggunaan saya GTK hebat, Indonesia kuat.